Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uangmu kembali berlipat ganda jika melakukan ini. Kepercayaan bahwa semakin banyak memberi akan semakin banyak menerima, rentang melintasi berbagai tradisi agama, dan juga ditemukan dalam konsep hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Dalam pandangan agama dan spiritualitas, serta dari sudut pandang hukum ini, tindakan memberi dianggap sebagai suatu bentuk energi yang dapat menciptakan sirkulasi keberlimpahan. Ajaran agama menekankan pentingnya keseimbangan dan karma. Memberi dianggap sebagai bentuk amal yang dapat membawa dampak positif terhadap kehidupan seseorang. Konsep karma dalam agama tertentu misalnya, menekankan bahwa tindakan baik akan membawa akibat baik, menciptakan lingkaran positif dalam kehidupan. Sedangkan dalam agama-agama Abrahamik, tindakan memberi ditempatkan dalam konteks kasih sayang dan pengorbanan. Ajaran-ajaran seperti pemberian amal atau konsep kasih sesama menggarisbawahi kepentingan memberi sebagai wujud cinta dan kepedulian terhadap sesama. Banyak agama juga mengajarkan bahwa memberi dapat membawa berkat dan kelimpahan. Dalam tradisi agama menekankan memberi sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual, dan janji Tuhan dalam kitab suci yang seringkali mencakup janji berlimpah bagi mereka yang memberi. Tetapi memberi dari sudut pandang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction adalah energi positif dan frekuensi. Hukum tarik-menarik mengajarkan bahwa energi positif menarik energi positif. Dalam konteks ini, memberi dianggap sebagai bentuk pemancaran energi positif yang dapat meningkatkan frekuensi energi seseorang. Dengan memberi, seseorang menciptakan suatu bentuk magnetisme yang menarik pengalaman positif. Dua, terhubung dengan sumber energi. Konsep hukum tarik-menarik seringkali menekankan hubungan manusia dengan sumber energi atau keberadaan yang lebih besar. Dengan memberi, seseorang membuka diri untuk terhubung dengan energi keberlimpahan dan melibatkan diri dalam sirkulasi positif dari memberi dan menerima. 3. Rasa syukur dan sikap positif. Memberi juga sering dikaitkan dengan sikap syukur. Menurut hukum tarik-menarik, rasa syukur dan positif membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk menerima berlimpah. Dengan memberi dengan hati yang tulus, seseorang menunjukkan rasa syukur dan membuka diri untuk menerima lebih banyak kebaikan. Hal lain yang juga penting adalah niat di balik memberi. Ketika tindakan memberi itu menyenangkan, tanpa syarat dan dari hati, maka energi di balik memberi meningkat berkali-kali lipat. Tetapi jika kita memberi dengan perasaan enggan, tidak ada energi positif di balik pemberian itu, jika kita merasa telah kehilangan sesuatu setelah memberi, maka pemberian tersebut tidak benar-benar diberikan dan tidak akan menimbulkan peningkatan atau kelimpahan. Jika memberi, kemudian pikiran, perasaan, atau suasana hati yang timbul adalah rasa menjadi berkurang, berat hati, tidak rela, merasa sayang dengan jumlah yang diberikan, maka sebaiknya tidak usah memberi dulu. Ini bukan semacam perlombaan memberi soalnya. Memberi dengan perasaan rela, terdeteksi sebagai rasa punya banyak, dikembalikan berlipat ganda. Memberi karena berharap kembali, terdeteksi rasa menginginkan atau mengharap, yang sama artinya dengan kekurangan. Pikiran, perasaan, motivasi dibaliknya yang terpancar sebagai vibrasi terdeteksi oleh alam. Karena beberapa orang memberi dengan niat untuk menguji atau mengetes dalam arti negatif, dan berharap ini akan kembali dengan berlipat ganda yang malah berujung kekecewaan. Memang adalah menjadi teka-teki tentang aliran uang adalah siapa yang tampaknya berada di pihak yang menerima uang. Bukan sesuatu yang mengejutkan dilaporkan bahwa terkadang orang yang tidak bermoral, koruptor, pelaku kejahatan, orang tidak baik, bisa juga menjadi kaya, dalam arti secara materi. Tidak usah terlalu dipusingkan dengan orang-orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara merampas atau mencuri. Itu pilihan mereka. Mereka menjalani karmanya sendiri. Tetapi kita tetaplah memberi dan berbagi.
Jika Anda belum dapat memberi dalam bentuk uang, setidaknya Anda dapat memberi kata-kata yang baik, kasih sayang atau penghargaan. Alam tidak membutuhkan uang kita. Alam tidak beroperasi dengan uang. Alam menopang dirinya sendiri. Jika Anda memberi yang memang sesuai bagian Anda, maka melalui memberi, Anda menjadi layak untuk menerima. Dan alam selalu mengembalikan secara berlipat ganda. Ini adalah hukum alam yang selalu bekerja. Dengan catatan, memberinya tepat sasaran, dan memberi kemudian harus mudah untuk melupakannya, melepaskan, dan tidak ada kemelekatan. Jelas, karma baik tercatat di alam semesta. Beginilah cara alam bekerja. Seseorang yang memberi tanpa berharap apapun dan alam akan mengembalikannya tanpa syarat. Bersedia memberi dari apa yang dia kerjakan, oleh karena itu alam juga memberinya hal yang sama. Mengapa demikian? Karena 1. Vibrasi energi dan frekuensi pikiran. Menurut hukum tarik-menarik, pikiran dan perasaan kita menghasilkan energi yang memiliki frekuensi tertentu. Konsep ini sering diilustrasikan sebagai vibrasi yang bersifat magnetik dan dapat menarik atau menolak energi sejenis. Jika kita fokus pada pemikiran positif, kita menghasilkan vibrasi positif yang menurut hukum ini akan merespon secara positif dari alam semesta. 2. Energi tidak terlihat mempengaruhi dunia nyata. Meskipun energi yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan tidak dapat terlihat secara langsung, konsep ini menyatakan bahwa itu memiliki dampak yang nyata pada kehidupan kita. Hukum tarik-menarik menyeratkan bahwa pikiran positif dapat menciptakan lingkungan positif di sekitar kita, sementara pikiran negatif dapat menyebabkan ketidakseimbangan. 3. Pola pikiran dan realitas yang terbentuk. Banyak penganut hukum tarik-menarik percaya bahwa pola pikir dan perasaan kita membentuk realitas yang dialami. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang diinginkan dan menciptakan pikiran positif, kita dianggap mampu menarik pengalaman positif ke dalam hidup. Ini dapat mencakup kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Kontribusi positif mencapai tujuan. Hukum tarik-menarik mendorong individu untuk merancang tujuan dan visi mereka dengan cermat. Dengan menyadari dan mengarahkan pikiran perasaan ke arah yang sesuai dengan tujuan tersebut, kita diharapkan dapat mencapainya dengan lebih efektif. 5. Penerapan kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari melibatkan kesadaran diri dan pengelolaan pikiran. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pola pikiran negatif dan menggantinya dengan yang positif. Latihan meditasi, afirmasi positif, dan visualisasi adalah beberapa cara umum yang digunakan untuk meningkatkan vibrasi positif. Meskipun memandang dari sudut pandang agama dan hukum tarik-menarik mungkin berasal dari kerangka konsep yang berbeda, keduanya menemukan kesamaan dalam prinsip bahwa tindakan memberi dapat menciptakan energi positif dan membawa berkat. Dalam keseimbangan antara memberi dan menerima, manusia dapat menemukan kekayaan spiritual, berkat, dan kesejahteraan yang lebih besar. Dengan memberi dari hati yang tulus, seseorang dapat menjadi alat bagi perubahan positif di dunia dan menciptakan lingkaran kebaikan yang berkelanjutan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-347 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.